Jika untuk bermimpi saja kamu takut, maka kamu adalah orang yang tidak tahu arah masa depanmu. Hai, halo, assalamualaikum, apa kabar? Saya selalu berharap semoga semuanya sedang dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga berkecukupan. Bagi yang sekarang sedang kurang sehat, semoga Allah segera memberi kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali seperti semula ya. Amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal dengan saya Maya. Semoga teman-teman betah ya mampir di Teras Kamaya. Dan saya berharap teman-teman berkenan untuk menekan tombol subscribe sebelum melanjutkan nonton videonya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang mau kasih saran boleh ya ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya baca. Terima kasih. Kembali ke rutinitas. Pekerjaan sehari-hari yang ini adalah job desk utama kita ya. Kalau kita udah jadi istri, udah jadi seorang ibu, ya inilah tugas utamanya. Mau kita sesibuk apapun di luar, mau kita sepadat apapun gitu, pekerjaan kita di luar, tetap aja kalau di rumah mah kita ngurus perdapuran juga. Kalau saya sih memang gak terlalu sibuk gimana gitu ya teman-teman, karena memang masak juga biasa yang simpel-simpel aja. Terus juga barang-barang gak terlalu banyak, rumah pun nggak terlalu luas gitu ya, cukuplah untuk kita berempat. Jadi kalau dibilang saya sibuk banget gitu, jadwalnya padat banget, nggak juga. Cuma kadang-kadang satu waktu suka ngerasa buru-buru, suka ngerasa mepet banget, ngerasa aduh kok kayaknya waktu 24 jam itu kurang gitu ya. Itu bukan karena jadwalnya yang padat, bukan karena kegiatan yang gak terlalu banyak, tapi memang karena sayanya aja yang belum pas gitu, belum pandai lah gitu ya untuk masalah manajemen waktu. Kalau teman-teman sendiri gimana? Kalau untuk pekerjaan rumah itu punya jadwal khusus untuk beberes, untuk terus apa bikin meal plan juga ya, hari ini mau masak apa, besok apa. Kan ada ya yang bikin untuk 1 minggu ke depan gitu kan, atau bahkan mungkin kalau yang rajin banget bisa sampai untuk 1 bulan ke depan, mau masak apa, biar nanti nggak bingung. Kalau saya karena makanannya simpel-simpel aja, jadi saya biasanya ya gedebukan aja. Meskipun pekerjaan ibu rumah tangga itu dianggap mudah oleh sebagian orang, pada kenyataannya ini merupakan tantangan tersendiri untuk kita yang memang terjun langsung di rumah ya. Abaikan aja lah kalau ada nada miring yang gak enak didengar sama kuping nih. Karena pada kenyataannya jadi ibu rumah tangga dengan setumpuk pekerjaan yang gak pernah ada habisnya ini juga banyak banget tantangannya. Mulai dari cara mengatur waktu, ngatur tenaga, ngatur pikiran, mana yang harus dikerjakan duluan, mana yang bisa nanti, itu kan juga harus dipikirin ya bun. Wah pokoknya kalau udah soal rumah nggak bisa disepelekan juga. Bicara tentang tantangan atau challenge, dalam menjalankan gaya hidup minimalis juga kita punya beberapa tantangan loh teman-teman. Kira-kira apa aja itu? Ayo kita simak. Yang pertama, Yang pertama itu kadang kita nggak tahu harus mulai dari mana nih, bingung gitu kan. Nah, sekian lama hidup dengan begitu banyak tumpukan barang pasti membuat kita tuh bingung harus mulai dari mana duluan. Tenang, kamu nggak sendiri. Sebagian besar orang memutuskan untuk memulai gaya hidup minimalis, merasa nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi saking banyaknya barang gitu sampai kadang-kadang bingung, mana duluan yang harus diurus ya, kok kayaknya butek banget ini nggak ada ide gitu. Nah, kalau boleh saran untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai gaya hidup minimalis atau mungkin untuk teman-teman juga yang udah berjalan sebenarnya ya, tapi kadang-kadang balik lagi belanja-belanja gitu, supaya kita nggak bingung mau mana duluan gitu ya, kita bisa mulai dengan barang-barang yang sebenarnya udah jelas-jelas kelihatan bahwa itu tuh sampah. Contohnya apa? Pulpen yang udah habis tintanya, terus kertas-kertas truk belanja, atau mungkin rekening koran, rekening listrik, terus juga bekas kemasan kita beli makanan yang dari plastik-plastik itu, mika-mika gitu ya. Tantangan selanjutnya adalah akses belanja yang begitu mudah. Nah, sekarang kan teman-teman kalau mau belanja itu gampang ya, bisa di mana aja, bahkan di kamar mandi sekalipun kita bisa belanja. Karena tinggal kita jentikin jari aja, masukin ke keranjang, berapa kali klik udah bayar. Tahu-tahu datang paket ya kan. Nggak kayak dulu ya, kalau kita mau belanja itu kita harus siap-siap dulu, kita harus yang naik kendaraan mungkin nyiapin kendaraannya, yang naik angkutan umum harus nunggu angkutan umumnya dulu.
dulu, harus berangkat ke sana, ke tempatnya, mau ke mall, mau ke warung, mau ke toko gitu kan ya. Harus macet-macetan, ngantri di kasir, dan masih banyak lagi gitu ya. Agak ribet. Kadang-kadang itu yang mungkin nahan kita untuk akhirnya nggak jadi belanja karena ribetnya itu. Nah sekarang zaman udah canggih gitu, akses buat belanja tuh udah gampang banget, dan juga apa ya, kayaknya hampir semua orang ya di handphonenya itu pasti ada aplikasi online yang dipakai untuk belanja, bahkan mungkin lebih dari satu. Nah kadang-kadang saking mudahnya belanja itu yang bikin kita tuh nggak kuat gitu buat nahan godaan untuk belanja. Poin berikutnya adalah memiliki gaji yang besar. Alhamdulillah, amin. Nah, teman-teman, kalau kita ngerasa bahwa gaji kita itu lebih besar daripada kebutuhan kita, meskipun faktanya ya di lapangan, gaji naik, biasanya kebutuhan juga naik. Rasanya gitu ya, pemasukannya naik, pengeluarannya juga biasanya naik. Yang biasanya mungkin kita mau beli kopi aja tinggal bilang, "Mang, kopi mang satu," gitu. Sekarang udah nggak level lagi. Aduh, langsung jantungan saya kalau minum kopi itu katanya. Waduh, jangan ya teman-teman. Nah untuk teman-teman nih yang lagi ngerasa cuan gue kok nggak habis-habis, waduh duh, amin ya robbal alamin. Hati-hati ya karena ini bisa juga jadi masuk ke dalam list tantangan kita untuk menjalankan gaya hidup minimalis. Karena ngerasa, aduh cuan masih banyak nih, kayaknya gatel banget nih pengen belanja, pengen beli ini, pengen beli itu. Boleh kali satu aja, boleh kali ini doang gitu. Lama-lama nggak berasa akhirnya kita buang banyak uang untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Siapa di antara kita yang gampang banget dipengaruhi sama orang lain? Nah, ini juga salah satu challenge untuk kita yang mau menjalankan gaya hidup minimalis. Karena biasanya kalau kita gampang dipengaruhi sama orang lain, begitu ngelihat orang lain punya ini, kita juga tiba-tiba pengen punya. Begitu ngelihat orang lain punya barang itu, tiba-tiba kita juga, pengen punya. Sebagai contoh, saat kita bertamu online, kita lihat seseorang punya barang tertentu yang pada awalnya kita lihat biasa-biasa aja. Tapi kok lama-lama kepikiran, kayaknya saya juga butuh deh itu barang. Harganya juga nggak mahal-mahal banget kok, beli ah. Nah, hidup kita yang tadinya baik-baik aja, meskipun nggak punya barang tersebut, tiba-tiba jadi kayak berasa anyep gitu, berasa nggak asik lagi. Wah, repot kan kalau begitu? Hayo, di sini siapa yang suka makan gengsi? Hayo ngaku, hayo ngaku. Ada nggak di antara kita yang kalau beli barang bukan karena kita butuh, bahkan bukan karena kita suka, tapi cuma karena supaya kita itu dikasih applause, dikasih pujian sama orang. Nah, hati-hati buat kita yang hobi banget yang namanya makan gengsi. Kenapa? Siap-siap karena boleh jadi kalau kita keseringan makan gengsi nanti minumnya air mata. Saya pernah baca satu artikel bahwa katanya kalau kita biasa beli barang-barang yang nggak jelas, dalam artian itu barang-barang hanya sebatas keinginan kita, mungkin karena lucu, mungkin karena menurut kita itu murah gitu ya, atau mungkin tiba-tiba itu lagi in sekarang jadi saya harus punya gitu. Nah one day kita harus siap untuk nggak bisa beli barang yang benar-benar kita butuhkan. Ya namanya juga uang ya teman-teman. Kalau kata teman saya uang tuh kayak es batu, gampang cairnya, gampang hilangnya. Jadi kalau kita nggak pandai-pandai mengatur keuangan, yang kita beli hanya yang kita butuhkan aja, maka kita harus siap-siap suatu saat kita benar-benar ngadepin yang namanya momen kita butuh uang, tapi uang itu lagi nggak ada di tangan kita. Nah, sudah di penghujung video teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan untuk nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Teras Kamaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.